Sobat UMKM, berbicara tentang pandemi, ternyata masih erat ya hubungannya dengan kita. Banyak sektor yang terdampak hingga harus tutup karena tak sanggup untuk bertahan. Tapi, ternyata justru banyak yang mulai mengenal adanya UMKM loh. Nah, apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM ini dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Memulai usaha di tengah pandemi adalah hal yang luar biasa, bukan? Apakah di antara sobat ada yang memiliki usaha jasa laundry? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari UMKM loh. Menekuni satu bidang dan fokus untuk menjalankan bisa jadi kunci untuk tetap bertahan walau negara sedang kelabakan. Tapi, kadang juga merasa kebingungan dan banyak menemukan permasalahan. Di antaranya, apakah sobat masih kesulitan mengontrol biaya operasional? Atau bahkan tidak tahu aset dan kewajiban yang sobat miliki? Nah, tenang aja nih, karena kita akan membantu sobat UMKM untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gimana sih caranya? Cukup satu cara untuk menjawab 1000 permasalahan, yaitu dengan membuat laporan keuangan. Sebelumnya, sobat tahu nggak sih apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang disusun berdasarkan transaksi operasional UMKM. Laporan ini bisa melihat bagaimana sih kinerja dari usaha yang sobat jalankan selama ini. Dengan laporan keuangan, sobat bisa melihat biaya operasional yang sudah dikeluarkan, aset, dan kewajiban. Dan yang gak kalah penting nih, sobat bisa tahu berapa laba bersih yang diterima dari usaha jasa laundry yang sobat miliki. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan belajar bersama bagaimana membuat laporan keuangan yang mudah dan praktis, tapi punya banyak manfaat. Sobat cukup menyiapkan aplikasi Microsoft Excel saja dan simak penjelasan berikut ini. Halo Sobat UMKM, jadi di sini aku akan membersamai kalian untuk belajar menyusun laporan keuangan yang mudah dan praktis. Pertama, ada daftar kode transaksi. Di dalamnya ada kode dan jenis transaksinya. Jenis transaksi terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk jenis transaksi penerimaan kas meliputi penerimaan pendapatan, pelepasan aset tetap, penerimaan pinjaman, dan penerimaan setoran modal. Sedangkan transaksi pengeluaran kas meliputi pengeluaran untuk harga pokok, pengeluaran untuk biaya operasional, pengeluaran untuk pembelian aset tetap, penarikan modal, pengembalian pendapatan, dan pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman. Selanjutnya, bagian transaksi pendapatan. Di sini berkaitan dengan transaksi penerimaan kas. Di dalamnya sudah dibuat format tabel. Jadi, sobat tinggal mengisikan komponen yang disesuaikan dengan format tabel, yaitu ada tanggal, nomor bon atau nota, jenis transaksi, berat, kuantitas, tarif per kilogram, total transaksi, tanggal estimasi selesai, tanggal pengambilan, rak penyimpanan, dan nama pelanggan. Pada kolom transaksi sudah dibuat data validasi yang sesuai dengan daftar kode transaksi jenis penerimaan kas yang telah dibuat. Diharapkan ini bisa memudahkan sobat saat pengisian. Contoh pengisian. Pada transaksi 3 Agustus 2021, Minarse menggunakan jasa laundry reguler dengan berat pakaian 3 kg yang jumlahnya 20 potong dan tarif per kilogram 4.500. Maka, kita mengisikan transaksi tersebut ke format tabel yang sudah dibuat. Untuk kolom tanggal diisikan 3 Agustus 2021. Untuk kolom nomor BN002, jenis transaksi penerimaan pendapatan jasa reguler.
berat 3 kg, kuantitas 20 potong, tarif per kilogram 4.500, total transaksi 13.500, tanggal estimasi 7 Agustus 2021, nama pelanggan Narso. Pada kolom tanggal pengambilan, diisikan saat pelanggan mengambil pakaiannya. Pada kolom rak penyimpanan, diisikan saat selesai pencucian dan disimpan pada rak untuk memudahkan pengambilan. Sedangkan, untuk transaksi lainnya, diisikan sesuai dengan data transaksi yang ada. Contohnya, pada penerimaan setoran dari Pak Jaya. Maka, kita cukup mengisikan pada kolom tanggal, nomor, transaksi, total transaksi, dan nama pelanggan. Di sebelah kanan tabel ada insert slicer. Insert slicer digunakan agar memudahkan sobat dalam pencarian transaksi. Misalnya, ingin mengetahui nomor transaksi BN001, maka akan terlihat semua data yang berkaitan dengan nomor transaksi BN001. Selanjutnya, bagian transaksi pembayaran. Di sini berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas. Di dalam transaksi pembayaran juga sudah dibuat format tabel yang berisikan tanggal, nomor, transaksi, total transaksi, pembayaran kepada siapa, dan keterangan. Untuk kolom transaksi, dibuatkan data validasi yang sudah sesuai dengan daftar kode transaksi jenis pengeluaran kas. Sekarang, contoh pengisiannya. Pada 5 Agustus 2021, mengeluarkan kas untuk pembelian bahan senilai 500.000 kepada toko aneka, maka diisikan sesuai dengan format tabel yang ada. Nah, di sini untuk tanggal diisikan 5 Agustus 2021, kolom nomor KK002, transaksi, pengeluaran untuk harga pokok jasa, total transaksi 500.000, pembayaran kepada toko aneka. Di sebelah kanan tabel ada insert slicer. Insert slicer digunakan agar memudahkan sobat dalam pencarian transaksi. Misalnya, ingin mengetahui transaksi pengeluaran untuk biaya gaji, maka akan terlihat semua data yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran untuk biaya gaji. Selanjutnya, ada laporan keuangan. Laporan keuangan berisikan semua transaksi di transaksi pendapatan dan pembayaran yang dikelompokkan ke dalam laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi, terdiri dari pendapatan, harga pokok, dan biaya operasional. Di akhir laporan laba rugi, kita bisa melihat nilai laba bersihnya. Kemudian ada neraca yang terdiri dari harta, hutang, dan modal. Di sini, kita harus memastikan bahwa total harta harus sama nilainya dengan jumlah total utang dan total modal. Akun transaksi yang ada diambil dari daftar kode transaksi. Jika ada transaksi yang belum ada, maka kita bisa menambah dengan menginsert dari daftar kode transaksi. Sedangkan, nilai yang muncul di sini akan terisi secara otomatis. Bagian terakhir ada dashboard. Di dalamnya mencakup data visualisasi secara umum kinerja perusahaan. Kita bisa melihat pendapatan yang diterima secara terperinci. Di sini, kita menggunakan fitur insert slicer. Saat kita mengklik penerimaan setoran modal, maka akan muncul data diagram batang yang menunjukkan nilai pendapatan yang diterima dari Pak Jaya. Gimana sobat? Mudah bukan? Membuat laporan keuangan yang mudah dan praktis. Nah, untuk sobat yang ingin file laporan keuangannya, langsung aja akses link di deskripsi video ini ya. Selamat mencoba!